Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fitria dari Universitas Buana Perjuangan, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja praktik saya yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kertajaya periode 2017 sampai dengan periode 2018. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat hasil kerja praktik, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan. Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib berupa bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja langsung di lapangan. Diharapkan dengan adanya mata kuliah kerja praktik, mahasiswa bisa lebih mengenal bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Yang pertama, latar belakang pendahuluan. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem ini mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggung jawab mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya. Perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kertajaya masih terdapat beberapa permasalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan alokasi dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APB desa, jumlah dana alokasi dana desa yang ada di Desa Kertajaya pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp820.539.850 dan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp686.278.300. Selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Tujuan kerja praktik saya adalah yang ada dua, yaitu yang pertama mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Kertajaya. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kertajaya. Poin yang kedua adalah gambaran umum instansi. Yang pertama, sejarah singkat instansi. Kantor Desa Kertajaya merupakan salah satu kantor desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
tepatnya berada di Dusun Kertajaya, RT 5 RW 02, Desa Kertajaya, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang. Kantor desa ini melayani pembuatan administrasi pemerintahan desa seperti pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, pembuatan kartu keluarga atau KK, pembuatan surat keterangan tidak mampu atau SKTM bagi warga desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan dengan jumlah penduduk berjumlah 3.790 jiwa, yaitu diantaranya laki-laki 1.814 dan perempuan adalah 1.976 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga adalah 1.379 kepala keluarga. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi Desa Kertajaya adalah terwujudnya Desa Kertajaya yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlandaskan nilai-nilai religius, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya gotong royong pada tahun 2025. Misinya yang pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, serta berpendidikan tinggi yang berkarakter. Yang kedua, mengoptimalkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan lingkungan asri yang tertata rapi, bersih, rindang, dan indah. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan desa yang baik, berwibawa, serta profesional dengan aparatur yang disiplin, kreatif, inovatif, dan responsif. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengenai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Desa Kertajaya, dana desa tahun 2017 dan 2018 diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur rigid jalan dalam lingkup Desa Kertajaya. Penetapan prioritas dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan dan peraturan bupati yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab desa. Yang ketiga adalah tujuan dana desa. Menurut Menteri Keuangan Pemerintah, memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, saluran air, dan jembatan yang dibangun swakelola dan padat karya. Desa Kertajaya memanfaatkan dana desa tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk perbaikan jalan lingkungan dan paping jalan desa. Dalam bidang pembinaan, dana desa digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan di Kertajaya dan bantuan untuk penduduk miskin. Selanjutnya adalah konsep akuntabilitas. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Simamora 2012 merupakan suatu sistem yang mengukur hasil-hasil dari pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diproyeksikan. Pengaturan mengenai pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, siklus pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya adalah alokasi dana desa. Yang pertama, pengertian.
Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan. Menurut Sumantri, tujuan alokasi dana desa sebagai berikut. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Yang kedua, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam ketentuan umum pasal 37 ayat 1, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota berupa yang pertama, laporan semester pertama, dan yang kedua adalah laporan semester akhir tahun. Ayat 2 menyatakan laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan realisasi APB Desa. Ini sudah termasuk laporan realisasi alokasi dana desa karena alokasi dana desa dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Ayat 3 yang berbunyi, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan ayat 4 yang berbunyi, laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selanjutnya poin keempat, pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama adalah kedudukan dan koordinasi. Pada pelaksanaan kerja praktik di kantor Desa Kertajaya, saya ditempatkan pada bagian sekretariatan desa untuk membantu sekretaris desa. Di bagian ini, penulis bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penyerapan dan capaian output dana desa. Sebelum melaksanakan kerja praktik, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib dan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, tugas-tugas yang dilakukan. Waktu kerja praktik yang dilaksanakan selama 1 bulan, tepatnya pada tanggal 20 Januari sampai dengan 21 Februari 2020, tugas yang dilakukan penulis adalah di kantor kepala desa membantu sekretaris desa dalam menyusun dokumen perencanaan desa seperti RPJM desa, RKP desa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau sering disebut APB Desa. APB Desa merupakan penjabaran kebutuhan daerah dalam pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemanfaatan alokasi dana desa sebagaimana terbuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan dibantu oleh potensi dan swadaya desa setempat. Kegiatan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel pada berbagai aspek dalam tugas pemerintahan umum, pelayanan masyarakat, dan pembangunan sampai ke pelosok desa, sebagaimana diamanatkan dalam paket undang-undang tentang pemerintahan daerah dan keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Mardiasmo tahun 2000, mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Selanjutnya di sini ada tabel merupakan anggaran pendapatan desa pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 jumlah pendapatannya adalah 2.345.605.205 rupiah dan pada tahun 2018 adalah 2.411.424.200 rupiah. Selanjutnya yang kedua di sini adalah ada tabel mengenai anggaran belanja desa tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 jumlah pendapatannya 2.345.605.200
Rp2.605.205. Dan pada tahun 2018 anggaran belanjanya adalah Rp2.411.424.200. Total dana tersebut terdapat dalam anggaran pendapatan Desa Kertajaya. Dilihat dari data tersebut, dana desa yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kerja praktis saya di Desa Kertajaya. Yang pertama adalah permasalahan. Dari hasil penelitian dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Desa Kertajaya sudah berdasarkan pada prinsip tanggung jawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan hasil penelitian penulis di Desa Kertajaya kurang adanya koordinasi antara kepala desa, panitia pembangunan, dan aparat lainnya, sehingga menimbulkan berbagai macam pro dan kontra atau simpang siur. Yang lebih mengetahui dengan jelas mengenai kondisi keuangan hanyalah kepala desa dan panitia pembangunan. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan, hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu yang terlibat dalam proses program pembangunan tersebut. Solusinya adalah Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan adalah memperbaiki dan meningkatkan segala kedisiplinan terhadap perangkat desa yang bersangkutan. Pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik antara pengelola anggaran dan masyarakat supaya tidak terjadi simpang siur atau kesalahpahaman. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan atau usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa. Selanjutnya adalah poin kelima, kesimpulan. Yang ada 3. Yang pertama adalah horizontal accountability antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kertajaya belum terjalin dengan baik. Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses pengelolaan dan pengawasan. Hanya aparat pemerintah dan orang-orang tertentu saja yang dilibatkan di dalamnya. Yang kedua adalah transparansi dalam pelaksanaan APB desa belum terlihat sesuai yang diharapkan atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku, karena pihak yang mengelola keuangan desa belum sepenuhnya terbuka mengenai anggaran yang ada dan rencana program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dengan seluruh elemen masyarakat. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat atau keterlibatan elemen masyarakat yang masih dianggap kurang, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap proses pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya adalah saran. Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat, yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian di dalamnya, seperti forum-forum dialog di antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan baik. Dan pemerintah seharusnya memiliki keterbukaan dalam hal pertanggungjawaban anggaran alokasi dana desa dan dana desa kepada masyarakat desa, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Sekian pemaparan hasil kerja praktik saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meliana Puspitasari, SEMAK, selaku dosen pembimbing saya, dan Ibu Pista Apriani Sujaya, SEMAK, selaku dosen penguji saya. Kemudian tak lupa juga Ibu Yanti, SEMAK, selaku ketua program studi akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.